gue sendiri sih, Ole menurut gue bukanlah pelatih yang bisa mengangkat United menuju level bersaing atau melewati Liverpool dan City gitu. Tapi untuk bisa memasuki Champions League, bagi dia ini adalah sebuah prestasi. Bagi Ole sendiri ini sebuah prestasi luar biasa. Tapi untuk next levelnya, Pochettino. Dia sebut juga men, fansnya United nyebut juga. Karena Wes Morgan ya sudah habis lah. Dia sekarang lebih tepat untuk bisa mungkin ke Celtic, konsentrasi di upper body. Oke, ya teman-teman, jadi kita sekarang udah ada acara namanya Takis, Tactical Analysis sama Adiani. Yes. Welcome Adiani. Takisin aja. Takisin aja, jadi ini gue jelasin dikit ya. Harus. Kalau misalkan sih acara ini nih kita ngomongin bola, tapi lebih dalam gitu ya Om ya. Empiris. Empiris luar biasa. X dan O. X dan O. Nah. Intinya sih kita baru pengen ngobrolin pertandingan yang lagi seru banget nih. Apa namanya penentuan ini ya, penentuan akhir-akhir itu di Inggris deh. Kita mau ngomongin dua pertandingan. Itu ada Manchester United versus Leicester, sama satu lagi Wolves versus Chelsea. Yeah. Yang pertama kita bahas MU Chelsea dulu tadi. Harus. Karena ini straight shootout, winner takes all. Oke, benar. Walaupun seri juga nggak apa-apa. Walaupun seri juga nggak apa-apa. Tapi kan semua tergantung yang di Stamford. Itu dia, Ya. tergantung ke Stamford nih. Kalau main tunggu-tungguan, United paling jago. Katanya, Andi udah nebak kalau misalkan bakal ada penalti di MU, tapi setelah Chelsea golin, bener nggak tuh kan? Ya, kan kita bertemu beberapa hari sebelumnya, kita bahas ngalor ngidul tentang chance apa yang akan terjadi gitu kan, dan ya most likely yang akan terjadi adalah hal-hal yang kita perkirakan akan terjadi gitu. Kita perkirakan akan terjadi. United selama ini mendapatkan begitu banyak penalti, dan pasti di hari H ketika dibutuhkan, ya pasti ada aja yang berpihak kepada keberuntungan United lah. Episode 1 udah ngedis netizen MU, bahaya luar biasa. Tapi Maguire aja bilang kan di post match ada hal-hal yang memang benar-benar membantu United untuk bisa menuju Champions League, karena memang ini tempatnya United gitu kan. Ya kan nggak lucu lah terseok-seok di Kamis malam main di Europa League padahal United. League-nya Arsenal dan lain. Arsenal. Jangan keselak loh. Fans ini ya. Jangan keselak. Ini fans netral, kita netral. Netral, kita semua netral di sini. Iya. Penikmat sepak bola. Penikmat sepak Ya, bola. gua United. Oke, kalau gitu. Kalau gitu kita langsung kembali ke laptop ini. Oh iya harus. Seperti namanya, Takis. Ya. Apa tadi namanya? Tactical Analysis. Analisis. Ya, lupa lo. Episode 1. Satu ya. Slow. Premier. Iya, tadi aja keringetan gue bukannya, Pak. Lo kan baru ditunjukkan sebagai host Betul. 2 menit yang lalu. 2 menit yang lalu. Harusnya gue nggak ada di sini. Oke. Balik ke laptop. Iya. Takis. Iya. Tactical Analysis. Iya. Manchester United Iya. versus Leicester. 2-0. Silahkan mau Adiani ini. Ya, kalau kita melihat apa yang coba disajikan ya oleh Leicester, tim yang sebenarnya di paruh pertama sebelum lockdown adalah salah satu tim terbaik dan mengejutkan di Premier League, di mana kekuatan mereka bisa mengganggu top 4, top 5 dari standing Premier League. Yang kita melihat sebenarnya yang sangat disayangkan ketika Leicester City setelah lockdown ataupun project restart ini kehilangan begitu banyak pemain utama, terutama Chilwell, Maddison juga nggak bisa bermain. Yang terpenting adalah Ricardo menurut gua di lini pertahanan ini membuat tentunya apa yang coba disajikan oleh Rodgers dari segi balance pertahanan dan penyerangan ini tidak bisa berjalan dengan mulus, dan kita lihat di project restart Leicester sama sekali tidak menunjukkan performa yang diharapkan oleh para supporter dan juga Brendan Rodgers, di mana mereka begitu struggle untuk bisa meraih kemenangan. Dan puncaknya adalah ketika mereka yang tadinya bisa unggul 15 poin di bulan Januari dari peringkat kelima, 15 poin. Ini adalah jarak yang sangat jauh sebenarnya, dan bisa dibalap di 2 match terakhir. Ini sebuah petaka sebenarnya bagi Leicester, walaupun mereka dari segi prestasi sebagai tim Leicester ini overachieve, karena mereka tidak menyangka dong di awal musim bisa begitu lancar dan meraih ataupun bisa mengganggu top 5, top 6 dari Premier League ini, dan sangat-sangat berpeluang untuk bisa mewakili Inggris di Champions League. Jadi sebenarnya lo pengen bilang kalau Leicester itu not actually great team, tapi have a great season, kan ngomong gitu kan?
it's actually a good team, but it doesn't supposed to have the season yang seharusnya mereka alami sekarang. Iya. Overachieve, tapi setelah kita melihat start mereka, sebenarnya jadi sebuah kerugian juga. Ini sebuah dilema yang unik, namun terjadi bagi The Foxes ya, karena Rodgers pun juga dengan materi dan apa yang dia miliki ini tidak menyangka bakal bisa menembus persaingan bahkan hingga peringkat ketiga gitu. Jadi di lain sisi ini overachieving, namun bagi fans setelah melihat apa yang terjadi sepanjang musim, sebuah kerugian mereka tidak bisa berlaga di Champions League. Kerugiannya bisa 45 hingga 50 juta kan. Penting. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih ke technical analysis nih. Case nih kita sambil ngeliat apa namanya matchnya nih. Silakan Bu Adi kalau ada insight yang Ya kita melihat sebenarnya dari awal Yon, apa yang coba disajikan Leicester sebenarnya hal-hal yang cukup menyulitkan bagi United. Iheanacho salah satu contohnya yang coba berupaya untuk merusak dua center back Lindelof dan Maguire, dan memang ini terbukti berhasil. Dan ini juga sebuah catatan bagi Ole Solskjaer, di mana tentunya perhatian harus diberikan kepada ini dia, sebuah challenge yang mengejutkan. Dan ini terjadi di awal pertandingan ketika Maguire menyapu dengan gegabah ya pergerakan dari Iheanacho. Yang gue cukup aneh adalah ketika terjadi ini, Rodgers tidak langsung men-switch Vardy dengan Iheanacho posisinya ya, karena menurut gue akan menjadi head to head yang lebih awkward lagi bagi Maguire ketika sudah kartu kuning harus menghadapi top score dari Liga Inggris, Vardy yang gerakannya memang benar-benar ya. Betul, ya, dan kita juga melihat kembali ya betapa adanya kelonggaran-kelonggaran di sekitar area kotak penalti yang bisa diekspos oleh para pemain agresif yang dimiliki Leicester. Beruntung tadi Matic juga walaupun di 10-15 menit awal tampil cukup shaky, bisa memperbaiki keadaan dengan tampil lebih tenang, dan ini kembali sebuah peluang dari transisi serangan balik yang belum bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Kembali beberapa peluang yang didapat, namun Kasper Schmeichel juga masih cukup tenang di awal-awal babak pertama. Dan kembali tadi kesalahan yang sangat-sangat mendasar dari Maguire, ini dia. Apabila ini menghadapi pemain depan yang lebih berkelas ya, tentunya ini United akan dihukum dengan mungkin ada 2 gol yang tercetak di awal pertandingan. Karena kita lihat sangat-sangat sulit bagi Maguire untuk bisa menutup Iheanacho dan juga Vardy. Dua center back selalu struggling untuk bisa membantu De Gea ya, dan juga kembali kesalahan dari David De Gea yang juga mendapatkan begitu banyak sorotan setelah project restart karena begitu fatal semua kesalahannya, sangat basic dan berulang. Ini menjadi juga satu lagi pertanyaan kalau Solskjaer bilang dan juga Mike Phelan ketika mereka decide untuk membantu United untuk bisa keluar dari keadaan yang kurang positif ya. Mereka mengatakan bahwa United perlu 9 pemain. Kalau gue lihat dari beberapa laga mereka butuh 12 pemain. Butuh 12 pemain. Ini masih belum merupakan standar United untuk bisa berbicara banyak di Champions League, karena week in week out tidak mungkin United bisa merotasi pemain karena kan menghadapi lawan-lawan di Champions League yang top class semua kan. Leicester sebenarnya memiliki intensi untuk melukai United lebih dini. Dan itu coba disajikan oleh Iheanacho, oleh Vardy dan juga oleh para pemain tengah yang memang berupaya untuk menutup kreativitas dari Bruno Fernandes dan juga link up-nya dengan Martial dan Rashford. Choudhury di sana contohnya, pemain yang digunakan sebagai destroyer sebenarnya, bisa berlaga di dua arah ya untuk membantu offense dan juga defense. Namun gue juga melihat ini sebagai satu kelemahan yang tidak diantisipasi Rodgers karena ini mengurangi daya gedor dari Leicester sebenarnya dalam keadaan di mana mereka harus mencari kemenangan. Jadi sebenarnya tapi secara formasi nih, ini memang sebuah kontra yang tepat gak sih ini si Brendan Rodgers ini, atau memang dia karena cuma punya itu doang nih? Karena memang cuma punya itu doang, namun juga berupaya untuk tidak terlihat terlalu timpang di sisi sektor sayap ya. Di flank mereka berupaya memperkuat dengan tidak terlalu mengganti karakter dari para pemainnya. Chilwell kita tahu sangat-sangat inspirasional dan juga begitu baik dalam membantu tekanan. Boleh dia sangat kompak ya untuk dengan siapapun bermain di lini tengah. Chilwell pergerakan overlappingnya dan underlappingnya ini susah untuk diganti. Dan aku juga melihat sebenarnya Ricardo lebih vital perannya dari siapapun di Leicester. Malah kalau menurut gue kandidat player of the season mereka sebenarnya Ricardo ya. Ketika dia hilang, balance antara lini belakang dengan lini tengah ini praktis hilang. Dengan mengorbankan Ayoze digantikan oleh satu gelandang, sebenarnya ini untuk tidak membuat celah di pertahanan, namun juga ini mengurangi daya gigit yang bisa dilakukan oleh Leicester di lini depan. Sedangkan bagi United, kita selalu melihat bahwa tim ini bukanlah Barcelona, Man City, Juventus, Real Madrid yang bisa mengganti-ganti formasi
dari satu laga ke laga lainnya. Tim ini belum bisa ya. Tim ini hanya Itu bisa doang bermain dengan formasinya. 11 pemain terbaiknya, Yoi. 4-3-3, dan itu yang selalu dipercaya. Bahkan ada 5 hingga 6 pertandingan di Project Restart, 11 pemain inilah yang selalu digunakan dan selalu memang mendapatkan hasil yang positif. Ketika dilakukan rotasi dan percobaan strategi lain menghadapi Norwich misalnya ya di FA Cup, kita sama sekali tidak melihat United yang seperti biasanya, fluent football, passing yang cair, ada gerakan para pemain tanpa bola yang baik. Ini sama sekali tidak terlihat, dan ini juga terbukti puncaknya adalah ketika menghadapi Chelsea. Tim serba tanggung yang disiapkan oleh Ole membuat petaka dengan kesalahan demi kesalahan. Ini gue sih melihatnya seperti itu ya. United belum siap untuk melakukan rotasi. Tim ini hanya tahu 11 pemain terbaik. Ya, bahkan Ole mungkin tidak tahu juga pemain ke-12, 13, 14, 15 siapa yang bisa masuk memberikan semacam performa yang tidak jauh berbeda dengan pemain utamanya, karena ini masih terlalu jauh kualitas dari United untuk bisa mungkin bersaing nanti di Piala Champions. Jadi itu gue bilang, bukannya 9 pemain tapi mungkin 12 pemain yang dibutuhkan. Tadi nih, buat waktu dekat ini, Ya. sektor apa dulu nih yang paling diganti nih? Mana yang perlu ditambah nih? 3-nya udah oke nih depan. 4-nya menurut lo tadi masih kurang oke lah, si Ya. Maguire sama Lindelof gitu. Siapa nih? 3 oke di sektor depan, mungkin untuk kelas Premier League menurut gue ya. Karena Martial walaupun sudah tampil fantastis, tidak terlalu konsisten dalam setiap laganya. Kadang dia bisa menghilang dalam laga-laga yang tidak terlalu penting. Oh, tidak terlalu penting. Iya, yang justru. penting justru dia perform. Tapi ke laga-laga yang tidak terlalu penting, terkadang dia beruntung ada Greenwood ya. Greenwood menurut gue merubah benar-benar mindset dari Martial, di mana ada pressure dari pemain muda yang bisa mengganggu kestabilan dari permainan Martial di line up utama. Bersama juga dengan Rashford, dan bukan tidak mungkin dengan masuknya Greenwood setelah menggeser Lingard sudah tamat. Lord Lingard. Bukan berarti Martial atau Rashford ini aman. Menurut gue Greenwood bisa membuat kegaduhan tersendiri ya di locker room United. Justru bagus, cuman ya kita harus juga melihat bagaimana para pemain bereaksi ya. Dan ini gunanya Ole untuk bisa menjadi man management yang baik di locker room United, yang memang di segi pemain depan masih cukup tipis menurut gue, karena selalu gue katakan bahwa United ini memerlukan seorang nomor 9. Pemain yang Martial coba dimainkan di posisi itu cukup baik, namun dia bukan posisi yang ideal dan normal buat dia. Dan gue selalu mengatakan dengan keluarnya Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, ini menjadi sebuah statement sebenarnya dari Ole ya, untuk bisa menyingkirkan pemain-pemain yang mungkin memiliki ego atau bermain tidak sepenuhnya bagi United. Dan dia memberikan justru chance ini kepada Greenwood untuk bisa mendingan Lukaku daripada Lukaku. Oh, tapi Lukaku raja di Serie A. Away semua selalu Lukaku Serie A banyak. Liga Juventus maksudnya. Oh, Serie J. Serie J. Iya. Dan gue juga melihat yang tidak bisa dipisahkan dari kesuksesan United adalah sang Ballon d'Or. Saha itu? Bruno Fernandes. Kalau Ballon d'Or ini diadakan dari Januari. Bruno Fernandes. Iya. Berarti best Januari transfer signing nih. Oh iya, hampir seorang diri mengangkat United ya ketinggalan 15 poin. 12 poin. Iya kan? Iya. Dan ini adalah pemain yang istimewa, memberikan benar-benar mengangkat ya semua pemain United, dan kayaknya menyuntik kepercayaan diri karena dia memang tampil dengan kualitas dunia sih yang dibilang. Gara-gara penaltinya sih. Penalti gaya Paman Gober. Iya kan? Tapi ya emang kita nggak bisa juga memungkiri bahwa United begitu banyak penalti, ada 14 penalti kan. Bersamaan juga dengan 14 laga tidak terkalahkan di Premier League. Ini saling Kok bisa bareng? tipis gitu kan, apa sama gitu kan, berdampingan. Oke, ini sebelum kita bahas gol-gol ini, sebelum lo bahas gol, berarti kan lo tadi Fernandes up, Martial up gitu. Lo bisa jelasin nggak sih ini tadi si Greenwood ini? Sangat istimewa, pemain yang dibutuhkan, darah segar yang bisa tadi gue bilang mengganggu bahkan pemain-pemain senior sekelas Martial. Ya, dan ada Marcus Rashford juga ya yang juga memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Greenwood, naik di kala masih sangat muda, dan gue juga melihat perkembangan Rashford tidak hanya di lapangan namun di luar juga begitu impresif. Jadi semuanya kayaknya seperti rasi bintang yang sejajar semua nih. Luar biasa. Untuk bisa mengangkat Mason Greenwood untuk menjadi calon Ballon d'Or. Yang belum diadakan lagi. Minus kita netral ya. Oh iya, dia Inter, gue United. Gue Inter.
Oke, ini kita bahas gol dulu kali Pak ya, sebelum ngebahas DG ya. Lalu ya. Oh, kalau Sorry Pak, iya, produser. sorry. Bahas DG ya, lu mau berapa part? Ini soalnya bisa 2 jam sendiri kalau bahas DG nih. 1.2, 1.3. Itu dia. Itu panjang. Ini kita ngeliat gol. Oh iya, kita lihat gol, proses gol ya. Dan ini puncak dari pressure tanpa bola yang ini selalu gue galakan bahwa United salah satu terbaik untuk melakukan ini di Project Restart bersama juga dengan Southampton. Dua tim yang benar-benar menggalakkan pergerakan tanpa bola para pemainnya, membuat kesalahan dari tim lawan dan terbukti Chaduri salah, dia kemudian mendapatkan bola kepada Bruno Fernandes yang memberikan gue pikir pas yang sangat mahal ya. Di antara dua center back, pergerakan Martial dengan kecepatannya juga begitu luar biasa. Dan Johnny Evans mau tidak mau dan Morgan harus mengambil Martial tadi sehingga penalti dihadiahi dan dieksekusi dengan dingin oleh Bruno Fernandes. Jadi sebenarnya emang kalau misalnya tim MU ini, lo berarti dari itu gue bisa ngambil konklusi nih, kayak misalkan sejelek apapun MU main, cuman 3 pemain depannya ini, mereka selalu bisa punya, yaudah lo mau main jelek, tapi lo punya direct counter cepet, ya striker yang bisa ngasih lo gol hanya dengan satu kesempatan simpel gitu. Ya, itu sebuah konsep yang juga sebenarnya basic dari sepak bola. Apabila lo memiliki pemain offense dengan kualitas seperti Rashford, Martial, Mason, yang larinya kayak setan. Dan dalam sekian detik mereka bisa merubah larinya seperti apa yang dilakukan oleh Martial tadi. Bisa tancap ke gigi 4 dengan tiba-tiba ya, sehingga Morgan dan Johnny Evans tertinggal. Tapi mau sampai kapan lo main bola kayak gitu? Lo kita cetak 4 gol, kebobolan 3. Lawan Leicester City lawan Barcelona, lawan Real Madrid, Juventus, Inter Milan. Nggak bisa bermain seperti itu kan. Oleh kejar Alfonso Davies mah kejar tadi ya. Nah, gue melihat bahwa Ole sebenarnya ingin seperti game ini ya, ini sebuah contoh. United tidak terlalu bermain bagus, mampu mencetak clean sheet dan menang. Nah, tampil tidak terlalu baik kan ya nggak mungkin dong United tampil terus-terusan 4, 5, 3 gol. Itu sebuah hal yang boleh dikatakan out of ordinary gitu. Dan kita melihat dengan tampil tidak terlalu baik namun menang ini menjadi sebuah hal yang dibutuhkan bila berlaga di Eropa misalnya. Jadi gue melihat ada proses ke sana, namun ya gue sendiri sih Ole menurut gue bukanlah pelatih yang bisa mengangkat United menuju level bersaing atau melewati Liverpool dan City gitu. Tapi untuk bisa memasuki Champions League, bagi dia ini adalah sebuah prestasi. Bagi Ole sendiri ini sebuah prestasi luar biasa. Tapi untuk next levelnya, Pochettino. Dia sebut juga men. Fansnya United nyebut juga. Mau gimana? Maksud gue di market. Kita harus kembali berbicara di market kan. Kalau lo mau menaikkan level untuk bersaing mengganggu di Premier League top 2 yang masih tentunya akan dipegang oleh Liverpool dan City. Walaupun Liverpool juga akan berat untuk bisa mempertahankan titel karena City akan memperbaiki diri 500 kali lipat kan. Dengan 500 juta dolar. Iya, dan juga Liverpool sebenarnya harus berterima kasih pada City yang musim ini kayaknya memang gue gak ngerti sih, di awal musim adalah City yang normal, namun tiba-tiba ada beberapa hasil yang membuat terkejut kita semua gitu. Sehingga Liverpool bisa dengan mudah melewati mereka gitu kan. Dan dan itu hal-hal yang di musim depan gue pikir sih nggak akan mungkin terjadi ya. Sehingga wajar City sangat difavoritkan untuk bisa bereaksi meraih titel kembali. Dan bagi gue United masih belum bisa untuk masuk ke top 2. Finish di top 3 lagi udah sebuah hal yang baik bagi United tim depan. Kecuali ganti Pochettino. Kecuali ya itu pedigree dari Pochettino ya. Dan juga menambah Harry Kane misalnya. Menambah Harry Kane. Di belakang Rafa atau di depan ada Raul Jimenez. Kita nggak usah jauh-jauh, di Premier League kan banyak pemain-pemain berkualitas kan. Terkadang kan United suka bermimpi untuk mengambil bintang-bintang dari luar. Sancho itu kemahalan bro. Sancho gimana? Kalau Sancho 120 juta ya nggak mungkin lah. Tapi kalau Sancho 80 juta di masa pandemik, itu harga yang oke lah. Tapi gue nggak melihat sebuah keharusan untuk mengambil diri Sancho di posisi wing kanan gitu ya, atau penjaga di wing kiri gitu. Karena menurut gue itu adalah dua tempat yang masih bisa ditutup oleh misalnya Mason gitu. Tapi yang paling penting adalah menambah pemain depan. Karena kalau lo lihat tim-tim sukses yang dimiliki oleh Alex Ferguson, semuanya memiliki 5 pemain depan dengan variasi dan gaya yang berbeda kan. Dan center forward belum dimiliki oleh United saat ini. Nah, gue ngeliat gol ini menarik juga nih. Ya. Gue rasa dari gol ini dan keseluruhan ini lo menyadari gak? Kayaknya man of the match pertandingan ini harus bukan Bruno Fernandes men. Johnny Evans. Yoi, agen Johnny Evans men. Orang kita. Orang dalam. Secara speed dia kalah sama ini.
Iya. Habis ini dia bikin kartu merah satu, which Iya. is bikin MU mainnya lebih Iya. tenang gitu. Jadi memang Leicester ini bermasalah sama umur sama ini juga ya. Ya, tapi lo juga mesti melihat keadaan dari Jonny Evans yang bermain tidak dengan 3 pemain biasa yang dia mainkan bersama-sama kan. Dan gue melihat juga hilangnya Soyuncu ini membuat perbedaan yang begitu signifikan karena Wes Morgan ya sudah habis lah. Dia sekarang lebih tepat untuk bisa mungkin ke self-fit, konsentrasi di upper body. Iya, kan? gede banget. Iya. Maksud gue, ya ini sebuah tim emergency ya yang dimainkan oleh Brendan Rodgers dan apa yang diraih pun di Project Restart ini ya semuanya emergency semua. Emergency semua ya. Ya, kadang bahkan juga Will Ndidi pernah dimainkan jadi central defender karena memang tidak adanya slot yang ideal bagi Rodgers untuk memainkan pemain pengganti menggantikan misalnya Soyuncu gitu kan. Dan juga Chilwell dan juga Ricardo ini adalah kejadian yang mungkin tidak diharapkan terjadi, namun ya injury bisa datang kapan saja sehingga dua pemain muda mereka pun misalnya Thomas juga dimainkan kan sebenarnya cukup baik, namun menghadapi pressure luar biasa di pertandingan penghujung di mana mereka harus menang untuk bisa melanjutkan menuju Piala Champions, tentunya bukanlah saat yang ideal ya buat para pemain muda ini. Oke, next kita ngomongin gol keduanya Manchester United. Ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Yes. Coba verdict lo tentang performanya Lord dan gol kedua ini. Nah ini dia ya, di mana Jesse Lingard akhirnya merubah nasibnya setelah gol yang terakhir dia cetak mungkin hampir 1,5 musim yang lalu. Akhirnya dia bisa memecahkan telur di laga terakhir, namun kredit kepada Lingard ini buat kepercayaan diri dia luar biasa. Dan kita melihat dia sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dikatakan di media, di sosial media Twitter misalnya, ataupun di Instagram, di mana semua menyecar dia karena di lapangan dia tidak deliver, ya, apalagi kalau bukan outfield antics-nya kan. Ya, memang juga ini menjadi hal yang terus dibicarakan oleh orang-orang. Dan kita melihat, tapi kreditnya adalah tanpa bola, pergerakan tanpa bola lagi yang gue lihat di sini, dan lu juga bisa lihat dan yang menyaksikan juga bisa lihat betapa dia di menit ke 96, 97 dia masih pressing. Dia masih memberikan pressure yang ideal sehingga Kasper melakukan kesalahan. Ini sebuah hal yang sebenarnya patut dicontoh oleh para pemain-pemain muda ya, di mana tentunya tidak boleh putus asa, selalu tampil dengan level tertinggi apapun yang terjadi off field dan juga sepanjang musim ini ya. Lingard di bawah pressure namun dia masih bisa melakukan ini dalam keadaan yang gue pikir tidak menguntungkan bagi dia, namun dia bisa merebut bola murni karena semangat yang dia miliki, dan murni ini adalah mungkin DNA United yang dimiliki oleh Jesse Lingard. Untuk menaikkan levelnya itu cukup susah ya. Itu yang membedakan antara pemain world class dengan pemain biasa ataupun pemain kelas oke gitu kan. Lingard belum mampu untuk membreak psychological barrier untuk menjadi mega bintang gitu, dan ini yang harus terus diperhatikan untuk bisa dirinya berkembang lebih baik mungkin di Arsenal untuk di Europa League ya. Sebuah adisi luar biasa dong, daripada kalau kehilangan Pierre-Emerick Aubameyang kan nggak ada gantinya, Jesse.